Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah dongeng yang berjudul Timun Emas dan Buto Ijo. Pada zaman dahulu kala, ada seorang ibu yang bernama Ibu Darmi. Dia memiliki seorang suami yang bernama Pak Darmo. Beliau berdua itu sudah lama menikah, tetapi belum dikaruniai seorang anak. Hingga suatu hari pada suatu malam, ada Buto Ijo datang ke rumahnya karena mendengar lirihan dari doa mereka. "Kalian ingin dikabulkan ya doanya," ucap si Buto Ijo. Kemudian Bu Darmi bilang, "Iya, kita ingin memiliki seorang anak." Kemudian Buto Ijo berkata, "Oh, kalau kalian ingin punya anak bisa. Nanti aku akan memberikannya, tetapi dengan satu syarat." Kemudian Bu Darmi bertanya, "Apa syaratnya?" Pak Darmo juga bertanya, "Tapi jangan susah-susah syaratnya." Kemudian si Buto Ijo menyampaikan syaratnya, "Nanti ketika kalian aku beri anak seorang perempuan, nanti pada saat dia berusia 6 tahun, kalian harus memberikannya kembali padaku. Aku akan mengambil dari kalian." Kemudian Ibu Darmi berkata, "Oh, oke, gak apa-apa. Nanti ketika anak itu sudah lahir, silahkan kau ambil." Nah, hingga suatu ketika Mbok Darmi mengandung kemudian melahirkan seorang anak gadis yang sangat cantik bernama Timun Emas. Timun Emas tumbuh hingga dia berusia 6 tahun. Suatu malam, Pak Darmo dan Ibu Darmi berdiskusi. "Pak, gimana kalau nanti Timun Emas diambil?" Kemudian Pak Darmo berkata, "Wah, iya ya, dia sudah mau 6 tahun. Bagaimana ya?" Kemudian Ibu Darmi berpikir, "Apa kita suruh pergi saja Timun Emas? Biar dia tidak dikejar dan dia tidak dimakan oleh Buto Ijo." Kemudian Pak Darmo berkata, "Ya, sebaiknya dia disuruh pergi dari kampung ini. Nanti kita memberi dia bekal." Kemudian pagi harinya Timun Emas pergi meninggalkan kampung tersebut. Dia membawa bekal berupa jarum dan terasi, kemudian biji mentimun. Nah, ketika siang hari ternyata Buto Ijo datang. "Hei Darmo dan Darmi, mana anak yang kau janjikan dulu?" Kemudian Mbok Darmi, Ibu Darmi dan Pak Darmo berkata, "Timun Emas pergi dari sini." "Hah, kalian membohongiku rupanya. Akan aku kejar dia dan aku makan dia." Kemudian Buto Ijo pun pergi menelusuri jalan yang dilalui oleh Timun Emas hingga dia melihat Timun Emas dari kejauhan. Kemudian Buto Ijo pun berkata, "Hai Timun Emas, tunggu aku." Timun Emas terus berlari. Dia melemparkan satu persatu bekalnya. Mulai dari jarum. Di belakang Buto Ijo terlihat kesakitan karena kakinya tertusuk oleh tombak. Namun Buto Ijo bisa melewatinya. Kemudian Timun Emas melemparkan biji mentimun hingga akhirnya menjadi sebuah kebun timun yang sangat luas. Buto Ijo pun lupa dan dia memakan timun-timun tersebut. Tetapi ketika dia sudah kenyang, dia ingat kembali untuk mengejar Timun Emas. Hingga akhirnya yang terakhir Timun Emas melemparkan senjata terakhirnya yaitu terasi. Dan akhirnya terbentuklah suatu danau lumpur dan Buto Ijo masuk ke situ. Akhirnya Buto Ijo meninggal di dalam kubangan lumpur tersebut karena dia tenggelam. Timun Emas pun kembali ke rumah dan dia hidup bahagia bersama kedua orang tuanya. Demikian dongeng Timun Emas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.